Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat RAM, Ruang Advokat Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau mengulas sedikit terkait dengan profesi advokat. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber advokat muda, yaitu Elvira Ekawati. Ya. Salam sejahtera. Seperti yang kita ketahui bahwa advokat saat ini merupakan salah satu profesi yang sangat mulia, bisa dikatakan seperti itu, dan juga sangat menjamin gitu kan untuk berkarir sebagai seorang advokat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tanyakan sebetulnya profesi advokat itu seperti apa. Mungkin langsung saja saya tanyakan kepada narasumber kita. Menurut Mbak Vira berpandangan bahwa sebetulnya kenapa Mbak Vira pada awalnya tuh memilih berprofesi sebagai advokat? Oke. Sebenarnya kalau dibilang memilih sih enggak juga ya. Karena kalau dibilang memilih, pilihan saya dulu bukan advokat gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, walaupun saya memilih sebuah universitas di fakultas hukum memang sejak awal, cuman memang tujuan hidup saya awalnya bukan sebagai seorang advokat gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, bukan terjebak sih lebih tepatnya, mungkin kehendak Tuhan ya, diawali dari kehendak keluarga, sudah ditakdirkan. Iya begitu. Cuman akhirnya menjadi passion gitu kan, karena saya melihat ketika awal saya belajar, saya bukan terjun, ibaratnya saya belajar dan mempelajari keadvokatan sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu saya semakin tertarik gitu kan. Terus di lapangan terkait dengan beberapa hal yang saya temui begitu, membuat saya terpancing begitu. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk oke, ini kayaknya dunia gue begitu kan. Baik. Gitu. Terus kalau misalkan sekarang ini kan masih banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin belum tahu bagaimana syarat ataupun prasyarat untuk menjadi seorang advokat. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas apa sih sebetulnya syarat dan ataupun prasyarat untuk menjadi seorang advokat itu sendiri? Oke. Untuk menjadi seorang advokat itu secara formalnya ya, tentunya harus sarjana hukum. Sarjana hukum. Itu minimal. Kemudian setelah itu ada jenjang pendidikan lanjutan, itu pendidikan yang menunjang, dan itu memang harus ya, itu PKPA, pendidikan keadvokatan seperti itu. Oh, ada sekolahnya lagi? Ada. Jadi kalau kedokteran mungkin bisa dibilang koas ya, untuk menuju ke koas seperti itu kan. Kalau advokat harus magang kan seperti itu. Jadi sarjana hukum dulu, kemudian mengambil pendidikan keadvokatan yaitu PKPA, terus kemudian setelah lulus dari PKPA kemudian ujian profesi advokat gitu. Nah, setelah itu kan memang diharuskan untuk magang di kantor advokat untuk menunjang profesi advokat nantinya. Setelah lulus UPA, nah barulah nanti meminta rekomendasi layak enggak nih gitu kan. Jadi pada saat magang itu sebenarnya harus dimulai sedini mungkin. Iya, itu diperbolehkan. Jadi waktu masih mahasiswa itu harus boleh begitu. Cuman mungkin karena pemuda milenial ya, zaman sekarang kan ada yang terlalu rajin gitu, ada yang males-malesan. Cuman wajibnya itu 2 tahun sebelum ada sumpahan begitu. Sumpah itu artinya ketika nanti seseorang itu dilantik menjadi seorang advokat di pengadilan tinggi begitu. Nah, itu dalam magang itu saya sarankan untuk teman-teman yang memang mau memilih passionnya ke arah advokat, itu saya sarankan untuk lebih mengasah skill. Nah, pada saat magang itulah begitu. Sama satu lagi, ada minimum usia, yaitu 25 tahun begitu. Jadi kalau sebelum umur 25 tahun dibanyakin aja magang, belajar gitu kan. Terus pengalaman ikut advokat-advokat yang sudah senior begitu kan, itu membawa wawasan juga dan menambah skill juga begitu. Baik. Terus untuk setelah kita dilantik, berarti kita sudah bisa berpraktek ataupun beracara di pengadilan dan sebagainya. Kalau boleh tahu pengalaman dari Mbak Vira itu sendiri,
bagaimana apa kasus pertama yang menurut Mbak Fira itu sangat berkesan dan sangat bermanfaat buat Mbak Fira sendiri? Kasus pertama yang mungkin bisa memacu adrenalin dari Mbak Fira untuk menjadi seorang advokat yang terus berkembang. Kalau dibilang kata pertama gitu ya, sebenarnya itu yang pertama itu, dan ya memang yang pertama kalinya juga. Jadi pertama kali saya menangani dan pertama itu juga langsung berkesan gitu, dan semakin membuat saya termotivasi untuk lebih belajar tentang advokat. Kasus apa yang pertama itu waktu itu? Pertama kali saya menangani kasus itu 1 hari setelah saya pelantikan atau disumpah sebagai seorang advokat. Lebih tepatnya saya menerima berita acara sumpah dan saya sudah memegang izin, ibaratnya kalau dokter izin praktek lah gitu ya. Baik. Itu kasus waktu itu narkoba. Saya ya, itu di salah satu pengadilan negeri di kota Yogyakarta begitu kan. Dan kenapa berkesan? Karena terkait dengan perkara itu artinya ada peran tangisan keluarga ya. Jadi memang peran kita sebagai advokat itu tidak membebaskan orang yang bersalah, lebih tepatnya meringankan hukuman begitu kan. Dan banyak pilu lah di situ gitu kan, sehingga ya walaupun mungkin di beberapa keyakinan teman sejawat juga ada sebuah case yang perlu kita bela dan tidak, cuman pada saat itu alasan saya adalah karena di situ banyak air mata begitu, sehingga walaupun memang sudah terbukti waktu itu klien saya itu bersalah memang, cuman membuat saya tertantang untuk turun ke lapangan, mencari bukti untuk bagaimana meringankan hukuman dari klien saya. Dan itu sampai saya itu terobosan ke istilahnya ya jalanan begitu. Jadi premanisme, terus kemudian dunia narkotika jalanan seperti apa gitu, terus sisi hitam sisi gelapnya pemuda zaman sekarang gitu kan. Dan itu berkesan buat saya karena ya mungkin dipandang sama apa ya halayak, mungkin karena saya cewek ya. Terus ada beberapa insiden juga sih terkait dengan pasti yang namanya dunia hitam seperti itu kan, ada pro dan kontra. Terus kemudian kehidupan yang keras seperti itu kan saya harus benar-benar untuk mencari saksi itu kan nggak gampang ya untuk yang berani maju di seperti itu gitu kan, apalagi konsekuensinya mereka ada yang memakai juga, ada yang sama-sama pengedar juga. Nah, untuk meyakinkan mereka mau bersaksi meringankan klien itu benar-benar ya tantangan tersendiri gitu. Saya sampai turun itu benar-benar turun di area lembah hitam kalau saya bilang, tapi ya it's okay, nggak masalah, itu untuk pengalaman aja sih. Baik, yang menarik kalau saya lihat itu setelah Mbak Fira dilantik itu langsung mendapat 1 hari dilantik langsung dapat klien gitu ya. Iya. Boleh berbagi info atau enggak trik seperti apa biar bisa setelah kita jadi advokat itu langsung mendapatkan klien? Bisa lebih sharing sedikit. Jadi begini, bisa dikatakan saya itu terlambat ya untuk mempelajari dan turun di dunia hukum gitu. Lebih tepatnya waktu itu adalah faktor kepepet karena keinginan orang tua kan begitu. Sampai akhirnya saya menemukan seorang guru yang memang, kenapa saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa belajar begitu dan mencari guru gitu kan. Dan ketika saya mendapatkan seorang guru itu, dan gimana ya, jadi ya direktur sekaligus waktu itu pembimbing saya menyampaikan bahwa jangan menunggu pada saat kamu sudah menjadi advokat, tapi berperanlah dalam masyarakat dari sejak sekarang gitu. Jadi ketika nanti kamu sudah menjadi advokat, kamu langsung bisa begitu kan. Jadi selalu saya ditekankan sama guru saya itu, yang dia juga senior saya juga, bahwa belajar itu tidak ada kata nanti, kalau bisa sampai dari sejak sekarang gitu. Jadi mulai dari saya mencari klien, karena kan untuk mencari klien tidak harus menjadi advokat dulu gitu. Jadi ketika kita sudah bisa meyakinkan klien, meyakinkan orang bahwa kita itu punya kemampuan untuk memperjuangkan keadilan. Jadi kan ketika nanti sudah siap, ketika nanti belum teman-teman belum mengantongi izin sebagai untuk praktek di advokat, bisa minta tolong senior atau teman yang sudah mengantongi izin itu. Nah, tapi untuk belajar menjadi seorang advokat itu goalnya adalah ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa kita itu bisa untuk memperjuangkan kepentingan mereka begitu. Nah,
Sampai akhirnya sebelum saya menjadi advokat itu sudah beberapa yang percaya ini seperti itu. Makanya setelah saya dilantik udah dapat istilahnya gitu. Oke. Baiklah, mungkin cukup ya sesi diskusi kita pada kali ini. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang mungkin bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman ataupun penonton setia dari Sahabat Rams ya, Ruang Advokat Menjawab. Pada kesempatan kali ini mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.